Infinix selalu konsisten ngeluarin produk barunya untuk dipasarkan di Indonesia. Kemarin ada Note 2, sekarang ada Zero 3. Perlu agan tahu kalau seri Zero adalah seri termahal dari produk Infinix, walaupun gak mahal-mahal amat sih. Seri paling mahal tentunya punya pengalaman penggunaan yang terbaik dong. Halo Juragan, di sini dengan Iqbal. Kita mulai aja review untuk Infinix Zero 3. Di desainnya, pertama kali lihat, saya ngomong gini dalam hati. Ini kok Infinix Zero 3 malah kotak-kotak tajam gini? Padahal pas Zero 2 bulet-bulet. Emangnya bakal nyaman megangnya? Ternyata, walaupun desainnya yang kaku dan mencos-mencos ini, Infinix Zero 3 masih enak banget dipegang. Dan yang paling penting adalah, HP ini nggak licin. Bahan yang diusung oleh Zero 3 adalah logam dan tekstur seperti kaca. Tekstur seperti kaca ini berada di bagian belakang dan metal untuk rangkanya. Saya suka banget sama warna emasnya. Walaupun ada juga orang yang gak suka dengan warna emas, dengan alasan kampungan dan sebagainya. Warna emas di Infinix Zero 3 ini sama sekali nggak kelihatan kampungan kan. Tombol power dan volume berada di posisi yang nyaman. Tombol-tombol juga keras empuk. Walaupun desainnya unibody, Zero 3 mendukung dual SIM dan microSD secara bersamaan. Infinix kayaknya tahu banget, kebanyakan orang butuh dual SIM dan slot microSD secara bersamaan. Di sensor seperti biasa nggak didukung sensor gyroscope. Buat yang nggak main VR mungkin ini nggak masalah. LED notif ada di atas earpiece yang ukurannya kecil tapi cukup terang. Pertama launching, Infinix Zero 3 belum mendukung 4G karena di-lock untuk mengatasi masalah TKDN. Singkatnya masalah itu udah selesai sekarang kan. Saya udah mendapat update via OTA untuk membuka jaringan 4G-nya. Dan sekarang Infinix Zero 3 mendukung 4G di kedua slotnya. Layar dengan ukuran 5,5 inci menurut saya sangat pas di zaman sekarang. Zero 3 sendiri mengusung layar 5,5 inci dengan resolusi Full HD 1080 dengan panel IPS. Layarnya cemerlang kan. Kecerahan layar sangat baik walaupun dipakai di luar ruangan. Sudut pandang juga nggak ada masalah. Layar juga udah terlindungi Corning Gorilla Glass 3. Android Lollipop ditambah XUI, itulah yang digunakan Infinix Zero 3. UI ini intinya ringan dan saya suka. Update-nya juga berkala kan via OTA. Biasanya kalau ada bug yang mengganggu, pihak Infinix langsung tanggap dan langsung membereskan hal tersebut dengan memberi update. Intinya sama kayak brand-brand besar lain kan. User interface-nya diurus dan diberi update berkala. Dan itu keren. Spek singkatnya, prosesor octa-core 2 GHz yaitu Helio X10 dari MTK, GPU PowerVR G6200, RAM 3GB, dan internal memory 16GB. Spek tersebut udah bisa kita nilai memang seharusnya di performa nggak bakal ada masalah. Dan itu memang kebukti kan. Membuka aplikasi cepat, multitasking lancar, main game bergrafis tinggi dengan settingan tertinggi lancar. Untuk harga 2,6 jutaan, performa Infinix Zero 3 udah bagus kan. Ke kamera, 20,7 megapiksel tanpa interpolasi adalah salah satu fitur yang digadang-gadangkan oleh Infinix Zero 3. Wajar, mengingat jarang banget kita bisa dapat kamera beresolusi setinggi itu di kisaran harga segini. Resolusi emang gede, tapi gimana dengan hasil gambarnya? Pertama saya bahas dulu aplikasi kamera bawaannya kan. Ada beberapa fitur seperti efek-efek, HDR, panorama, dan lain-lain yang standar ya kan. Yang beda di sini adalah ada fitur Pro Mode. Jadi agan bisa atur exposure, titik fokus, ISO, dan lain-lain. Untuk dapat hasil gambar yang maksimal sesuai dengan keinginan. Untuk hasil gambar menggunakan mode auto, saya cukup puas sama hasilnya. Saat kondisi cukup cahaya, hasilnya detail dan natural. Kondisi low light cukup terang dan gak terlalu banyak noise. Kecepatan pengambilan gambar juga lumayan cepat walaupun belum zero shutter. Untuk kamera depan, hasilnya lumayan aja kan. Flashnya bagus sih, gak terlalu slow pas dipakai. Kamera belakang bisa rekam sampai resolusi 4K. Tapi hasil video yang saya tunjukkan di sini adalah rekaman dengan resolusi Full HD 1080. Kenapa nggak saya rekam 4K? Saya rekam 4K tapi nggak saya upload di sini karena percuma, bakal jadinya tetap resolusinya Full HD. Karena saya bikin video ini formatnya Full HD 1080.
Baterainya berukuran 3030 mAh, nggak terlalu besar juga dan nggak terlalu kecil juga. Jadi udah bisa ditebak ya kan, performa baterainya standar aja. Saya pakai Infinix Zero ini udah lumayan berapa seminggu lebih ya kan. Jadi jam 7 pagi saya cabut, saya pakai HP-nya. Jam 4 sore udah minta cas lagi kan. Waktu pengecasan sekitar 2 jam lebih soalnya nggak ada fitur quick charging. Kalau buat user yang sering main game, mungkin bakal butuh power bank. Kesimpulannya, kalau ngomongin brand Infinix, kita pasti inget dengan harganya yang murah, spek yang tinggi. Walaupun sebenarnya yang paling penting adalah pengalaman penggunaannya. Tapi Infinix Zero 3 sukses ngasih saya pengalaman penggunaan terbaik di smartphone dengan harga 2,6 juta. Di harga segini kayaknya belum ada deh lawan buat HP ini. Gimana dengan pendapat Agan? Komen di bawah ya Gan. Makasih udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tekno cabut. Thank you Gan.